Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk teman-temanku semuanya. Di sini kita akan mencoba memberitahu kepada teman-temanku semuanya bahwasanya ini adalah jalan alternatif menuju Kabupaten Bojonegoro. Jadi posisi kita masih berada di Tuban dan kita akan menunjukkan kepada teman-teman semuanya bahwasanya ada jalan alternatif menuju Kabupaten Bojonegoro sehingga dapat mempersingkat waktu teman-temanku semuanya apabila mungkin mau berkunjung ke Kabupaten Bojonegoro. Oke teman-teman, kita start mulai di Desa Wonosari, desa yang paling ujung di sebelah selatan Kabupaten Tuban yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro. Dan di sini kita akan memberitahu kepada temanku semuanya ini adalah jalan alternatif di mana jarang sekali orang-orang yang kalau mau bepergian ke Bojonegoro lewat sini. Tapi ini kita akan tunjukkan. Ya walaupun nanti sebenarnya ada sedikit jalan yang rusak tapi masih bisa dilewati. Tapi untuk mempersingkat waktu insya Allah masih singkat kalau teman-teman semuanya lewat sini. Oke teman-teman, langsung saja kita ikuti perjalanan kita menuju ke Bojonegoro. Ini masih kawasan Desa Wonosari, tepatnya di Wonosari sebelah atas. Karena Wonosari sendiri itu ada 2 dusun, ada dusun Kenongo dan juga tentunya dusun Wonosari sendiri. Kita memasuki pemakaman yang ada di Wonosari teman-teman. Ini makam yang ada di atas, lumayan panjang dan kanan kiri, jadi jalannya membelah makam, tepatnya di makam Desa Wonosari yang berada di atas, karena di Wonosari juga terdapat 3 makam. Oke teman-teman, kita tiba di persimpangan. Kalau kita ke kiri itu kita kembali ke Wonosari, atau kita lurus kita akan menuju ke Bojonegoro. Jadi kita akan lurus teman-teman. Suasana sekeliling itu sangat teman-teman, kalau kita berada di sini itu suasananya cukup tenang, lengang, asri dan juga sejuk. Tapi kalau untuk musim sekarang lagi tanam jagung ini teman-teman, kalau kita berteduh di samping jagung itu pasti banyak nyamuknya. Tapi kalau enggak lagi musim jagung, kalau pagi hari, sore hari, siang hari kita istilahnya bersantai di sekitaran Wonosari, itu suasananya sangat sejuk sekali teman-teman, karena masih banyak pepohonan di pinggir-pinggir jalan ataupun di sekeliling perkampungan warga. Oke teman-teman, kita sudah keluar dari Wonosari. Tepatnya ini adalah jalan yang letaknya berada di sebelah. Kita bisa lihat teman-teman pengeboran manual yang dilakukan oleh warga sekitar. Jadi ini kita berada di antara Tuban dan Bojonegoro, lebih tepatnya di antara Desa Wonosari dan juga Desa Ngudal Bojonegoro teman-teman. Jalannya masih bisa dilewati teman-teman, ya walaupun ada sedikit jalan yang berlubang ataupun aspal yang sudah terkelupas, tapi kita masih bisa melewatinya teman-teman, dan kita masih bisa memilih kalau kita berjalan pelan-pelan tentunya
Ya, kita kalau melewati jalan yang sedikit rusak ini tentunya kita harus pelan-pelan, tapi insya Allah masih bisa dilewati teman-teman. Kita masih bisa lihat nggak terlalu rusak yang parah sehingga kita nggak bisa melewati, tidak, masih bisa dilewati teman-teman. Dan kita juga sekalian bisa istilahnya refreshing, karena setiap mata memandang kita ke samping ke kanan itu adalah pemandangan teman-teman, karena kita posisi berada di puncak, jadi kita melihat ke kanan ataupun ke kiri itu kita berada di atas, jadi kita bisa melihat keadaan sekitar yang ada di bawah kita. Kita bisa melihat, kalau di sini posisi kita itu kita bisa melihat posisi Kecamatan Senori seutuhnya, walaupun nggak jelas karena emang lagi musim jagung, jadi banyak yang terhalang oleh pohon. Ini adalah pipa Pertamina teman-teman, yang menghubungkan antara sumur-sumur milik Pertamina menuju komplek yang ada di Wonosari ataupun di Banyurip. Dan sepanjang jalan tentunya kita akan menemukan pipa-pipa Pertamina seperti ini. Suasana yang sudah menjadi wajar kalau kita berada di Wonosari ataupun Banyurip, banyak pipa. Oke teman-teman, kita akan memasuki kawasan Desa Ngudal, Kabupaten Bojonegoro. Ada pelang tadi, hati-hati rawan banjir. Memang karena posisinya seperti ini, kita bisa lihat kanan kiri perbukitan dan di tengah-tengahnya ada jalan. Tentunya ketika musim hujan, jalan yang kita lewati ini tentunya akan berubah menjadi seperti aliran sungai. Nah, kalau kita melihat kanan kirinya ada tebing, dan jalan ini adalah jalan yang membentang dan memisahkan kedua tebing tersebut, sehingga kalau terjadi hujan deras dan banjir tentunya air itu lewatnya tentunya adalah lewat jalan ini. Fungsinya kalau banjir bisa dibuat seperti sungai, tapi kalau musimnya enggak lagi banjir kita bisa lewati. Dan juga banyak mungkin dari warga Bojonegoro yang mau ke Tuban lewat sini, seperti itu sebaliknya. Jadi ya kalau orang yang sudah tahu pasti memilih jalan sini karena memang bisa mempersingkat waktunya. Oke, kita bisa lihat kita sudah memasuki jalan Cor. Itu merupakan ciri khas dari Kabupaten Bojonegoro. Jadi kalau jalan yang ada di Tuban itu adalah mayoritas aspal, tapi untuk jalan yang berada di Bojonegoro itu antara cor dan juga vaping teman-teman, karena memang pembangunan yang ada di Tuban maupun di Bojonegoro beda. Kalau di Bojonegoro dulu itu vaping, sekarang diganti cor. Sekarang kalau di Tuban itu masih menggunakan aspal. Itu merupakan pembeda. Kalau kita bisa bandingkan ketika kita memasuki wilayah perbatasan antara Tuban Bojonegoro, kalau yang di aspal itu berarti masuk wilayah Tuban, dan kalau yang di cor ataupun di vaping itu berarti masuk wilayah Bojonegoro. Seperti itu teman-teman. Kita bisa lihat ya emang jalannya sepi, tapi ini sebentar lagi kita akan memasuki perkampungan yang ada di Desa Ngudal, Kabupaten Bojonegoro. Desa Ngudal, Kabupaten Bojonegoro. Dan kita bisa lihat tanaman jagung terbentang sepanjang kita melintas dari karena emang lokasinya adalah lokasi yang berada di persilan teman-teman, di sepanjang jalan. Berarti kita bisa lihat lahan-lahan persil milik warga sekitar. Jalannya sudah bagus
dan jalannya rusak tadi pun juga sedikit karena memang nggak ada pemukimannya warga. Tapi kalau kita bisa lihat, kita sudah memasuki pemukiman warga seperti ini, jalannya sudah bagus. Kalaupun lagi panas, kita nggak terlalu kepanasan teman-teman, karena emang kanan kiri maupun apa itu semuanya ditumbuhi oleh pepohonan yang rimbun, sehingga kita berjalan itu nggak terlalu merasa kepanasan, karena emang kita bisa lihat sendiri pepohonan banyak sekali, sehingga jalan yang kita lewati banyak yang diteduhi oleh bayang-bayang pohon yang berada di samping kanan ataupun kiri jalan. Desa Ngudal, teman-teman, desa yang menghubungkan antara Kabupaten Tuban dan Bojonegoro adalah Desa Wonosari dan juga Desa Ngudal. Kalau Wonosari masuk Tuban, kalau Ngudal masuk wilayah Bojonegoro, teman-teman. Kita bisa lihat ini adalah kuburan yang ada di Desa Ngudal, teman-teman. Kuburannya juga sama, dibelah oleh jalan yang kita lewati. Kanan kiri adalah kuburan, makam, teman-teman. Mayoritas warga yang ada di Ngudal sendiri itu ya hampir sama dengan yang ada di Wonosari. Mata pencarian utamanya adalah bertani, kalaupun lahan pertaniannya emang sedikit minim, jadi ya beralih ke persil tadi, teman. Ya sedikit banyak kita bisa lihat itu adalah Bengawan Solo, teman-teman, ya sudah tampak. Jadi kita bisa lihat singkat sekali kita berada di Tuban, kita lewat jalan pintas, akhirnya sebentar lagi kita sudah hampir sampai di daerah aliran Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Jadi Desa Ngudal ini desa masuk wilayah Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Fokus ke jalan aja, tiba-tiba kita sudah sampai, karena emang cukup menarik kalau kita lewat berbelok naik turun, tapi suasananya sejuk. Teman-teman, kita sudah hampir sampai di perbatasan Desa Ngudal, karena emang Desa Ngudal tadi mulai dari tadi, dan sekarang kita mau menuju di penghujung Desa Ngudal, dan kita sudah akan memasuki wilayah dari Kecamatan Malu sendiri. Sampai di pusat kota Malunya, teman-teman. Sebentar lagi.
jarang yang ada ketiganya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lewat sini tidak perlu khawatir ataupun risau kalau tersesat karena salah belok, enggak. Hampir jalan yang dari Wonosari sampai menuju ke Modal ini sendiri itu satu jalur, dan minim sekali pertigaan atau perempatan yang membuat kita bingung. Jadi kalau kita mau mencoba lewat sini, kita ikuti saja jalan yang cukup besar ini, jadi nanti kita nggak akan bingung karena emang jalannya nggak ada yang membingungkan. Kita ikuti jalan ini aja, nanti insya Allah kita akan sampai di wilayah Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi dengan cara disebarluaskan, dengan cara share, like, komen, dan tentunya jangan lupa di subscribe agar channel ini semakin berkembang dan giat lagi untuk mengupload video-video ke depannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.